Sesungguhnya uang yang kita keluarkan untuk anak kita berobat itu juga bagian dari sedekah. Rezeki saya udah dijamin sama Allah, yakin. Oke, sekarang saya perbandingan keyakinan Bapak Ibu semuanya terhadap ayat tadi bahwa kita semua udah dijamin rezeki kita gitu ya, dengan ketika aqua ini, minuman ini saya lepaskan dia jatuh ke bawah, ada gaya gravitasi, lebih yakin mana? Perlu saya coba air, perlu saya coba jatuhkan Pak. Bekerja saja, bekerja itu bukan untuk mencari uang, tapi bekerja itu mencari keberkahan, karena sesungguhnya rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Semoga duduk kita hari ini di sini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat subuh dengan qobliyah sebelumnya, dengan qiyamul lail sebelumnya, dan dilanjutkan dengan kajian kita hari ini. Semoga ini bagian dari tanda-tanda halawatul iman, manisnya keimanan. Apa itu manisnya keimanan? Ketika kita merasakan kenikmatan di dalam ibadah kita. Duduk di masjid, wah enak banget, alhamdulillah. Terlepas apakah karena AC-nya yang dingin sebagainya ataupun ada yang lain, tapi ketika duduk di masjid nyaman. Ada orang diletakkan kenyamanan ketika duduk di bar, ketika kita disiapin teh hangat, alhamdulillah. Ada yang merasakan kenikmatan ketika disiapkan bir hangat. Maka alhamdulillah ketika kita dimudahkan hari ini duduk di sini, semoga ini bagian dari tanda-tanda halawatul iman, manisnya keimanan. Salat serta salam kita aturkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau berkenan memberikan kita satu di antara nikmat yang luar biasa, itu nikmat syafaah. Semoga Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ayahanda, para bapak, izin menyampaikan hari ini kita akan belajar tentang bekerja dan ibadah. Ada beberapa orang menyampaikan, Ustaz, saya nggak punya waktu untuk beribadah, nggak punya waktu untuk itikaf, nggak punya waktu untuk ini dan itu, dengan waktu yang agak lebih banyak seperti yang lainnya. Kayak sementara kami misalkan di pesantren, ya memang pekerjaannya adalah nemeni santri, dengerin mereka ngaji gitu ya. Itu kan kayak ibadah banget nih gitu. Sedangkan mungkin ada sebagian di antara kita mungkin ada sebagian di antara kita yang mungkin pekerjaannya di kantor, ada yang menjadi driver, ada yang bagi peneliti dan sebagainya gitu ya. Ada mungkin sebagian mengkhawatirkan apakah terdapat ibadahnya atau tidak. Maka hari ini kita kupas bekerja dan ibadah. Bagaimana membuat pekerjaan kita bernilai ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis Imam Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Menarik, Abu Hurairah ini beliau membersamai Rasul itu gak lama. Membersamai Rasul itu hanya sekitar 4 tahunan, 3 atau 4 tahun. Tapi hadis riwayat beliau paling banyak banget. Kenapa? Hafalannya bagus dan selalu nemu Rasul. Dalam waktu sekitar 4 tahunan itu beliau maksimalkan untuk menghafalkan semua kalimat-kalimat Rasulullah gitu. Dari mana tugas para sahabat itu masing-masing, seharusnya kalau misalkan paling banyak harusnya an Abi Bakrin, dari sahabat Abu Bakar, karena nemenin Rasulullah di mana-mana. Tapi memang kelebihannya bukan di situ spesialisasi beliau, bukan ngafalin, bukan sekprinya Rasulullah, tapi yang menjadi sekpri adalah Abu Hurairah. Nanti kita mengenal Abdullah bin Umar, atau kita mengenal juga an Aisyah radhiyallahu anha gitu, dari Bunda Aisyah. Nah, ini banyak menjadi perawi-perawi hadis. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan 1 dinar kau nafkahkan di dalam membebaskan budak. Misalkan zaman dulu karena masih ada budak, salah satu keutamaan besar adalah ketika kita membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin, dan 1 dinar yang kau sedekahkan bagi orang miskin. Ada orang butuhkan nih,
Terus kita berikan 1 dinar. 1 dinar berapa sih? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi nilainya fluktuatif, naik turun sesuai dengan harga emas. Kalau harga dinar saat ini yang saya pantau adalah itu sekitar 4,5 juta. Nggak tahu 1 gramnya mungkin 1 juta lebih gitu ya. Nah, jadi 4,25 juta kalau kita berikan untuk bebasin budak, kita gunakan untuk menyantuni anak yatim, kita gunakan untuk berikan sedekah pada orang miskin gitu. Kita gunakan untuk infak ke masjid dan sebagainya. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar kau nafkahkan untuk keluargamu. Ternyata Rasulullah ingin memperbandingkan 1 dinar yang sama. Dinarnya sama Pak, tapi peruntukannya beda. Rasulullah ingin memperbandingkan. Ternyata a'dhamuhu ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Ternyata yang paling besar pahalanya ajron alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Saat saya udah pas-pasan nih gajinya gitu ya, di bawah UMR 3 juta, buat sedekah masjid itu juga mudah juga. Ya udah cukup buat kebutuhan keluarga gitu kan, nggak ada kesempatan buat bernafkah. Ternyata kata Rasulullah, a'dhamuhu ajran, yang paling besar pahalanya adalah ketika kita nafkahkan untuk keluarga kita. Maka jangan pernah berpikir kalau misalkan kita menyekolahkan anak-anak kita, kalau sekolahnya kan kadang ada sekolah yang Islamik gitu ya, sekolah Islamik yang ada tambahannya ini kadang memang secara karakter bagus, tapi secara nominal bulanannya juga gede gitu. Di awal apalagi 30-40 juta gitu, oh Allah gede banget gitu ya, terus bulanannya juga luar biasa. Maka jangan pernah berpikir kalau itu cuma ngabisin uang untuk pendidikan, tapi di sana ada namanya nafkah. Bahkan kata Rasulullah itu yang paling besar pahalanya dibandingkan dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Atau misalkan anak kita punya catatan di dalam keluarga gitu ya, catatan kesehatan, anak kita misalkan kurang sehat, kita bawa ke dokter, gara-gara bawa ke dokter gak jadi sedekah buat yang misalkan orang-orang lain. Sesungguhnya uang yang kita keluarkan untuk anak kita berobat itu juga bagian dari sedekah. Atau misalkan kita sedang merawat orang tua kita, mentransfer tiap bulannya, biasanya semakin sepuh kesehatannya semakin menurun, maka butuh perawatannya lebih ekstra untuk ke rumah sakit dan sebagainya. Maka setiap 1 dinar yang kita nafkahkan untuk keluarga itu, untuk orang tua kita, itu a'dhamuhu ajron, pahala terbesarnya. Islam mengajarkan kepada kita tentang sebuah proses bagaimana kita bisa memberikan nafkah kalau kita nggak bekerja. Nah, cara mencarinya ini bahkan di dalam Islam jauh lebih penting daripada hasilnya. Kita diajarkan oleh Ibnu Hajar ketika belum cari air antara Safa dengan Marwah, nyari kan itu Pak gitu ya. Tetapi dapat airnya di mana? Di dekat Ka'bah. Tempatnya bukan antara 2 tempat ini, tapi dekat Ka'bah. Hasilnya itu di samping Ka'bah pas. Tapi ternyata Masya Allah, yang dijadikan sebagai manasik itu bukanlah hasilnya. Hasilnya adalah ketika Nabi Ismail tiduran, masih bayi gitu ya, masih bayi merah umur 1 bulan 2 bulanan, masih merah, dia nangis, oe gitu, kakinya menendanglah kepada tanah. Saat itu pula malaikat Jibril mendangkan kakinya ke tanah, maka keluarlah air. Nabi Ismail tadi yang itu langsung jadi diam gitu karena banyak air di sebelah kanan kirinya, jadi dingin dan sebagainya. Maka beliau terdiam gitu kan, main-main dengan airnya tadi. Dan air itu keluar dari mana? Dari kakinya Ismail kecil. Tetapi yang ikhtiar dalam mencari air itu siapa? Ibunda Hajar. Dari Safa ke Marwah. Safa Marwah adalah sebuah ikhtiar yang tidak ada hasil. Tetapi Allah muliakan Safa dan Marwah. Bukan yang dimuliakan adalah tangisan Nabi Ismail kecil. Kebayang Pak, kalau dimuliakan itu hasilnya adalah seharusnya setelah tawaf itu bukan sa'i, tapi apa? Semua jamaah itu berbaring bareng-bareng, gayanya gaya bayi, duduk keluar air Zam-Zam. Jadi kan antara Safa Marwah ini aja sebenarnya kan, kalau kita perhatikan itu kan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala pastinya, gitu ya. Tapi ingin ngasih tahu kita, Safa Marwah adalah pencarian air, Pak. Sebuah ikhtiar untuk mencari air. Itu pun jadi ibadah, saking Allah muliakan keluarga Nabiullah Ibrahim, gitu. Jadi kalau ibadah kepada Allah SWT ini ibadah sujud, ini fungsinya apa? Sujud center kesehatan seperti ini gitu ya.
Tapi hak patennya adalah kenapa kita sujud, kenapa kita ruku, itu hak paten milik Allah. Karena Allah pengen disembah dengan cara itu. Dah. Tidak terlalu nanya mengapa dan bagaimana sebagainya. Mirip misalkan bapak gini kan pengen dicintai, Allah pengen dicintai oleh kita semuanya gitu ya. Sebagai bukti kita Allah pengen tahu cinta kita, maka buktinya adalah dengan ibadah gitu. Maka nggak perlu tanya kok gini ya, kok gitu ya, nggak usah gitu. Kayak misalkan bapak kan ada yang suka durian ya, sekarang lagi musim durian, paling suka dengan durian. Bagi orang nggak suka durian gitu ya, ini orang kenapa gitu kan? Durian gitu harganya segitu, harganya mahal, baunya juga menyengat misalkan. Dia nggak akan ketemu gitu ya dengan kita bahasanya dalam tema mencintai di dalam bab durian. Dulu awal-awal saya menikah gitu sama istri, karena saya suka durian, sukanya itu pas musim puncaknya saja karena harganya murah. Kalau harganya lagi mahal juga nggak suka gitu ya, menyesuaikan kondisi. Bawakanlah durian, ternyata gak enak nggak baunya nggak seru. Itu level cinta saya pada durian itu turun. Kenapa? Ada cinta yang lain di posisinya. Tapi lama-lama dibawain terus nih doyan juga akhirnya gitu. Walaupun nggak terlalu sering. Tapi setidaknya gini, ketika dalam kita tema beribadah, maka ketika kita ingin memberikan pada seseorang, pada Allah misalkan gitu ya, maka kita harus menggunakan feel-nya Allah. Allah pengen dicintai dengan cara seperti itu. Bahkan di dalam sa'i tawaf gitu kan, itu karena Allah pengen dicintai dengan cara tadi, keutamaan tawaf itu sangat-sangat tinggi. Baik, kembali kepada ikhtiar tadi, Ibunda Hajar yang mana berikhtiar antara Safa dengan Marwah, tapi ternyata hasilnya ada di Ka'bah. Maka di dalam Islam yang lebih diproseskan, diprioritaskan adalah proses. Kalau kita memperhatikan, Nabi yang paling sukses bahasanya itu Nabi siapa? Pengikutnya paling banyak, kekuasaannya paling luas. Nabi Sulaiman, Pak. Enggak cuma manusia, itu jin, dedemit, semua bahasanya kita ada namanya dedemit, namanya kan jin saja. Nah, jin bahkan para hewan itu semua tunduk kepada beliau. Tetapi yang dimasukkan di dalam level-level Nabi ulul azmi, tanpa ingin memperbandingkan Nabi gitu ya, tapi yang mengambil ibrahnya adalah Nabi yang bisa dikatakan kalau misalkan lihat hasil secara survei, itu bisa dikatakan Nabi paling gagal itu Nabi Nuh. Kebayang jumlah tahun dakwahnya dengan jumlah pengikutnya itu cuma dapat 10%-nya. Jadi tahun dakwah itu 950 tahun, pengikutnya sekitar 100 tahun. Jadi kebayang setiap 10 tahun baru dapat satu. Masih mending kita Pak sekarang Pak, satu malam gitu ya, satu pagi langsung dapat banyak ini yang hadir. Nah, apalagi pas khutbah gitu kan lebih banyak lagi. Tetapi ternyata Masya Allah, Allah muliakan beliau menjadi satu di antara Nabi ulul azmi. Jadi inspiring people bagi nabi-nabi selanjutnya gitu. Termasuk Nabi Musa, nabi yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran namanya Nabi Musa, Pak. Dan tahu komunikasi Nabi Musa dengan Bani Israel itu kalau dalam petik gitu ya, menyebalkan luar biasa. Baru diselamatin sampai ke sebelah sana, dibentukkan mukjizat, dia melihat mukjizat, laut terbelah dan sebagainya, diminta untuk perintah jihad, ayo kita berjihad. Jawabannya izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun, pergilah engkau Musa dengan Tuhanmu, innaha huna qaidun, kita duduk ya di sini ya, kalau mau perang peranglah dengan Tuhanmu. Kenapa? Secara logika benar, kalau Nabi Musa udah dibantu sama Allah, kira-kira menang nggak ngelawan musuh-musuhnya? Menang. Ya lautan kamu pentung aja bisa terbuka loh, apalagi musuh-musuhmu. Sekali bawa pedang, ding, selesai semua, selesai. Tapi menyebalkannya adalah sebenarnya dia tidak mau perang aja karena malasnya aja kan, gitu. Dan itu disebutin berkali-kali gitu. Habis itu dia disiksa sama Allah, didapatkan azab jebret gitu kan, didapatkan petir. Kenapa? Dia pengen melihat Allah, dikasihkan petir. Habis itu bangun, diberikan mana wasalwa. Nikmat itu dengan kenakalannya itu Masya Allah gitu ya. Na'udzubillah banget ya ke Bani Israel itu. Tapi ternyata paling banyak sering diceritakan di dalam Al-Quran adalah tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Hikmahnya apa? Sampai 130-an kali. Yang kedua itu Nabi Ibrahim, sekitar 60-an kali. Nabi Muhammad cuma 4 kali disebutkan. Untuk apa? Untuk berikan edukasi pada kita sesungguhnya, wahai Muhammad, ada seorang Nabi yang lebih ekstrim, ujiannya dari dirimu.
Engkau sebelum seorang nabi dan rasul, engkau adalah al-amin, orang yang terpercaya. Nabi Musa sebelum menjadi seorang nabi dan rasul apa namanya? Kriminal. Dia lari dari Mesir, pindahlah ke Nabi Syuaib itu, pergi ke area Palestina, habis itu dakwah lagi ke Mesir. Tapi ketika keluar dari Mesir itu deportasi sebagai seorang kriminal, mukul orang mati, habis itu kabur. Pas kabur tobat, bahasanya ngaji jadi diangkat jadi nabi, balik lagi dakwahnya di Mesir. Kalau dakwahnya di tempat lain masih mending, tapi dakwahnya di tempat itu. Kebayang Pak, kalau misalkan ada khatib Jumat di sini, Bapak ada mengenal seorang misalkan preman gitu kan, preman habis berantem gitu kan, ternyata berantem matiin orang. Kita semua ngeliat itu, habis itu dia lari, dicari-cari polisi nggak ketemu. Ternyata dia ngaji di padepokan mana gitu tengah hutan. Balik-balik jadi kiai, jadi ustadz. Terus balik-balik gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gitu. Itu kira-kira sholat Jumatnya lanjut apa bubar? Jadi bubar Pak. Kenapa ngeliatin? Ya Allah, ini mantan preman. Nabi Musa gitu, mantan preman. Membedani besar sih gitu ya. Nah, sedangkan Nabi Musa itu tadi catatannya adalah sebelum menjadi seorang kriminal. Catatan apa yang dianggap kriminal oleh kaumnya. Punya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, orang yang setia mendukung beliau. Kalau Nabi Musa ketika diajak perang saja tadi, "Idza anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun." Pergilah engkau dengan Tuhanmu wahai Musa, kita duduk-duduk sini yang ngeliatin kalian perang. Jadi kalau mau hidup perang jihad ya sendirian, kaumnya tidak satu frekuensi. Ini ujian kedua. Ketiga, Rasulullah ketika berbicara itu fasih, jelas orang dengerin itu enak gitu ngomong. Tapi Musa kalau ngomong itu cadel, kisah kecilnya aneh. Makanya ketika Nabi Musa ketika berdakwah didampingin oleh Harun, saudaraku kata Nabi Musa. Untuk apa? Menjadi translator. Sampai nanti ketemu dengan Fir'aun itu ngeledeknya, ya Allah gitu. Bahasa kita, emang Tuhanmu nggak punya rasul lain selain dirimu? Ngomong aja nggak mudah loh. Ngomong aja kayak gitu. Terus ini jadi nabi dan rasul, dakwahi kita. Kebayang kalau khotibnya cadel, Bapak juga sepanjang waktu ini ngomong apa sih ya ini gitu kan, nggak mudah. Catatan Nabi Musa. Tapi Rasulullah orangnya fasih. Yang keempat tadi kaumnya, terus yang keduanya adalah kebersamaannya, track recordnya. Satu lagi yang membuat Rasulullah itu lebih secara ujian dakwah itu berbeda dengan Nabi Musa. Saya nggak ingat, nanti kalau ingat sama akan disampaikan kembali. Baik, nah ternyata Nabi Musa salah satu di antara Nabi Ulul Azmi itu ketika ujian di dalam dakwahnya lebih tidak mudah gitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika kita bekerja di dalam proses untuk berikan nafkah kepada keluarga kita, Allah sedang mencatatnya setiap tetesan keringat kita. Oke, tetapi di dalam bab rezeki ini, sesungguhnya ketika kita bekerja saja. Bekerja itu bukan untuk mencari uang, tapi bekerja itu mencari keberkahan. Karena sesungguhnya rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada pun hewan melata satupun di dunia ini kecuali Allah sudah menetapkan rizkinya. Wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah rezeki itu ya'lam mustaqarraha, tahu tempat si dabbah tadi, tempatnya orang akan mendapatkan rizkinya tadi. Jadi bahasanya rezeki kita lebih tahu di mana kita akan mendapatkan rezeki itu. Ali Murtado hari ini akan mendapatkan minuman ini, itu udah tahu, ini air udah ngerti di mana dia akan minum, udah tercatatkan. Alhamdulillah di Masjid Andalusia tanggal 24 September, jam 5 dia akan minum rezeki ini. Itu rezeki ini bahasanya air itu lebih ngerti bahwa nanti dia akan ke sini. Loh, Ali Murtado kan tinggal di Beji, kenapa di Andalusia minumnya? Oh, ternyata dapat undangan dari sini gitu. Dan rezeki kita tuh ngerti banget di mana tempat kita. Tapi sering saya sampaikan, Pak, ini yakin gak sama ayat Quran? Baik ini, Bapak yakin gak dengan kalimat ini? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, bahwa rezeki kita udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan ayat itu?
Benar. Pak, yakin nggak dengan ayat ini? Kalau nggak yakin, Pak, nggak percaya dengan ayat ini, ntar ngeri loh, ini nggak percaya sama Quran. Ini bukan hadis loh. Yakin nggak? Yakin. Tapi yakinan mana, Pak? Ketika Bapak saya bandingkan dengan air ini, kalau saya lepaskan dia jatuh ke bawah, ini kita bilang yakin bahwa rezeki saya udah dijamin sama Allah. Yakin, yakin. Oke, sekarang saya perbandingan keyakinan Bapak Ibu semuanya terhadap ayat tadi bahwa kita semua udah dijamin rezeki kita gitu ya, dengan ketika aqua ini, minuman ini saya lepaskan dia jatuh ke bawah, ada gaya gravitasi, lebih yakin mana? Perlu saya coba air, perlu saya coba jatuhkan, Pak. Saya lepaskan ini, kira-kira takutnya ke atas nanti. Saya kayak pesulap merah tato ke atas gitu ya. Baik, Nabi Ibrahim kira-kira yakin gak sih kalau api itu panas? Yakin bro, api itu panas. Tapi keyakinannya bahwa pertolongan itu Allah itu ada, membuat api yang panas itu pun berubah menjadi dingin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Masya Allah, tambahkan Pak. Syukur. Nah, keyakinan inilah yang membuat kita menuntut oke, ketika kita kerja tenang. Kenapa? Sudah dapat jaminan rezeki dari Allah. Yang kita lakukan adalah menyempurnakan ikhtiarnya, menambahkan keberkahan dalam ikhtiar kita. Semua sudah dijamin sama Allah, bahkan rezekinya udah ngerti di mana posisi kita. Itu yang harus kita yakini, bahwa kita benar-benar yakin sama Allah, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kayak misalkan di suatu ketika Imam Ali bin Abi Thalib itu masuk ke dalam masjid, maka beliau bawa ontanya, ada tambatannya, ada tempat dudukan onta itu, maka kita tambatkan gitu kan, dititipkan pada seorang pemuda, titipin, ya udah tolong tambatkan ini, biasanya juru parkirnya lah. Habis itu beliau masuk ke dalam masjid, udah menyiapkan beberapa dirham, sekitar 5 dirhaman disiapkan untuk memberikan hadiah. Oke, saya pikiran buat ngasih hadiah kepada si fulan tadi. Ternyata pas sampai di luar, tunggangan ontaknya itu, yang biasanya saddle-nya itu, bahasa kalau kita saddle-nya gitu ya, atau joknya itu udah hilang. Aduh, hilang. Maka tanya-tanya, maka beliau habis itu beli lagi. Harga saddle itu biasanya kalau dijual itu harganya sekitar 5 dirham. Nah, ketika itu sebenarnya Imam Ali juga pengen ngasih tahu kepada si fulan tadi untuk berikan rezeki sekitar 5 dirham dari uang tadi, uang tips. Tapi qadarullah si anak muda ini mengambil dengan cara lain. Sebenarnya juga dia akan dapat 5 dirham. Cuma 5 dirhamnya dia dapatkan dengan cara apa? Cara haram, karena dia nggak sabar nungguin si pembawa rizkinya ini, pembawa ya, bukan pemberi, pembawa rizkinya datang selanjutnya. Maka dijual dahululah dalam bentuk pencurian. Yo, sayang sekali harga diri. Dia pengen ngasih ternyata dengan cara halal, tapi ternyata didapatkan dengan cara haram. Misalkan ada orang yang saat ini korupsi, mendapatkan 500 juta. Sebenarnya dia juga akan dapat 500 juta. Cuman jalurnya dengan cara halal. Bisa jadi dalam tendernya menang sebagainya, dia punya ini dan punya itu gitu ya. Tapi ternyata didapatkan dengan cara korupsi. Kita hanya cuma bedanya bentuknya dalam bentuk apa? Bentuk positif atau negatif. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, maka dikuatkan kembali dalam surat Asy-Syu'ara. Ini sensitif sekali ya, luar biasa. Cek. Baik. Dalam surat Syu'ara, ini kalimat Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan Allah lah yang menciptakan aku, fahuwa yahdin, dan Allah memberikan petunjuk pada diriku, kata Nabi Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, dan dialah Allah yang berikan aku makan, wa yasqin, dan berikan aku minum. Ini ucapan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, ketika minum air ini, maka ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, Nabi Ibrahim memberikan kalimat huwa, itu penaukitan, hanya Allah yang berikan aku makan dan minum. Maka kalau misalkan kita ada nggak sih kepikiran, nanti kalau misalkan di PHK gimana, nanti kalau misalkan pekerjaan kita tutup gimana, kemarin misalkan jutaan orang di PHK sebagainya gitu ya, entar rezekinya dari mana?
Kalau kita masih kalimat-kalimat itu yang muncul dalam hati kita, maka bacalah ayat ini berulang-ulang. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan hanya Allah yang berikan makan dan minum. Orang-orang itu hanya orang-orang menjadi pilihan untuk wasilah rezeki Allah itu turun. Maka penting bagi kita, karena bapak ini kan urusan rezeki kan, karena urusan nafkah pada keluarga, bukan kewajiban seorang istri tapi kewajiban seorang ayah. Pak, ketahuilah kalau bapak saya itu almarhum, beliau itu bisa diuji dengan apapun bahasanya. Dari kecil sakit-sakitan, ketika sakit itu beliau pasti akan tetap kuat, tetap sehat selama beliau punya uang. Kalau sudah pengangguran gitu ya bahasanya, beliau kan kuli bangunan, jadi kalau misalkan ada proyek bangun masjid atau bangun rumah, maka beliau fluktuasi cash flow-nya itu aman. Tapi kalau sudah ntar lagi rumah udah jadi, jembatan sudah jadi misalkan gitu ya, beliau nggak kerja lagi, itu langsung stay di rumah, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun gitu, baru dapat pekerjaan lagi. Dan itu rutin masuk ke rumah sakit karena stres. Memang bapak-bapak gitu kan, kalau ditanya, Pak, uang SPP dong, tapi duitnya nggak ada, itu kan stres. Kalau yang kerja itu kan badannya sehat gitu ya, tapi kalau udah psikis itu nggak mudah gitu. Maka obatnya dengan apa? Alladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah yang berikan aku makan dan minum. Deg-degannya kita, kalau bahasanya ilmu MR, magnet rezeki, itu ketika hati kita deg-degan, Pak, rezeki menjauh. Maka kalau pengen dapat rezeki yang melimpah, hati kita nggak boleh deg-degan, yakin husnudzon sama Allah. Pelajarannya apa? Orang kalau deg-degan, mukanya itu nggak asik, jadi nggak bahagia gitu loh. Saya punya teman itu ya, sepanjang hidupnya bahagia terus. Saya tanya, Kang, ente emang nggak punya masalah kah? Ya punya lah, orang nggak punya masalah gimana? Kok ente ketemu orang itu pasti senyum gitu kan? Kita punya kan, ada teman-teman kita yang smile terus gitu kan, apapun yang terjadi, bahkan dipanggil guru BP gitu kan, senyum aja dia. Wah, bahagia terus. Kenapa? Di dalam hatinya dia aman-aman saja, dia bisa meredamnya di dalam dirinya. Dan orang-orang ini kan ketika kita pengen apa gitu kan, pengen berbuat kebaikan, itu kan pengen kepada mereka. Dan inilah yang membuat rezeki bahasanya tadi Allah mengalir pada orang-orang itu ketika hatinya tenang, lapang, bahagia gitu kan. Kira-kira orang seneng gak sih Pak? Seneng kan? Kalau dengan orang yang sembrut mulu gitu kan, kalau ketemu aduh curhat utang deh, itu gak seneng Pak. Walaupun teman sedekat apapun, kalau dicurhati dalam tema ini pasti gak suka biasanya. Maka curhatnya sama siapa dalam bab ini? Sama Allah gitu. Nah, ketemu manusia udah bentuk fresh lagi, tenang. Maka untuk tadi curhatkan, wa Allah alladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Salah satu di antara kegundahan Nabi Ibrahim adalah bukan tema tentang rizki, tapi tema tentang apa coba Pak? Yang buat Nabi Ibrahim bahasanya yang selalu diminta terus itu. Apa? Kegundahan Nabi Ibrahim. Ibadah. Bukan. Apa Pak? Yang belum memiliki sampai umur 80-an anak. Maka doa Nabi Ibrahim setiap hari adalah Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Beliau lapornya enggak kepada manusia, Pak dokter, anu belum punya pemomongan nih, bukan begitu. Tapi lapornya kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Itu puluhan tahun ucapan itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir meriwayatkan beliau berumur 86 tahun baru punya momongan pertama. Bapak umurnya kayak belum ada yang 80-an ini ya. Kebayang 86 tahun baru anak yang pertama, nanti 95 tahun baru anak yang kedua, yaitu Nabi Ishaq. Ibnu Ishaq menceritakan itu, Ibnu Katsir menceritakan hal itu. Masya Allah gitu kan. Tapi ketika ketemu manusia tetap bahagia. Kenapa? Kegundahan ini disampaikan pada Allah dalam ruku dan sujud gitu. Termasuk misalkan di antara kita ada yang gundah, alhamdulillah, itu termasuk bagian di kegundahan. Kegundahannya adalah kenapa umat ini terpecah belah. Kegundahan ini bagus banget, dan sampaikanlah kegundahan ini kepada Allah ke langit. Maka guru kami Ustaz Nasrullah kemarin ketika ngobrol gitu kan, ketika beliau mengajukan diri ke dunia politik, setelah berdakwah di beberapa posisi gitu ya, menjadi pengasuh pesantren dan sebagainya, kayak ada arah diperintahkan untuk ke dunia politik. Maka beliau bismillah maju ke area politik.
nasihat dari sang kiai, saya mau masuk politik sini gitu, misalkan ke partai A. Oke, bismillah, ya itu bagus tempatnya, maka lanjutkan. Cuma nasihatku satu saja, kata kiainya, itu aneh ya orang-orang ya, katanya. Udahlah dia jurang tapi masih digali lagi. Bukan jurang, lembah. Menggali di area lembah. Lembah itu udah turunan banget dan sudah dalam. Kenapa masih digali lagi? Maksudnya apa, Kiai? Emang naturalnya orang Indonesia itu udah banyak perpecahannya, partai A, partai B, partai C. Lalu itu orang-orang lebih suka lagi menggali lagi, lebih dalam lagi perpecahan itu. Kalau ente mau masuk ke dalam partai silakan, tapi tolong jangan gali lagi, buatlah jembatan. Kalau ada lembah, maka yang dibangun bukanlah jurang lagi tambahan kita gali, tapi yang dibangun adalah jembatan. Jadi persatuan antara satu sama lain. Kalau saya saat ini melihat partai itu, saya melihat teman-teman saya gitu dari pesantren kan warna hijau kan Pak rata-rata, masuk ke area merah gitu, area kuning. Dulu saya iskal, janggal kok gini ya teman-teman gitu ya. Kenapa nggak ke partai-partai Islamik gitu ya, partai biru kah, partai hijau kah, partai apa gitu, yang orange kah sebagainya. Tapi masuknya partai-partai yang kok nasionalis gitu kan. Ternyata ini memperjuangkan nggak gitu, nggak ya bukan apa ya. Kalau saya ngeliat partai sekarang itu udah biasa aja gitu. Itu bagian dari, ya mereka juga muslimin gitu ya, mentunggangan kendaraan mereka menggunakan mobil warna merah, kuning, hijau, biru. Jadi so sama-sama baiknya, apalagi di Indonesia gitu ya. Walaupun nanti arah pemikirannya berbeda-beda gitu. Tapi poinnya adalah ingin mensejahterakan orang Indonesia, itu menjadi catatan utama. Maka ketika udah dalam proses kepartaian gitu ya, dulu keingetan gitu, kami kan dari partai hijau kan, dulu namanya PKB doang, kebuka Pak, P3 doang, habis itu muncullah PKB. Di kakek saya itu ada kakek yang satu kiai kan, Kiai A ikut P3, Kiai B ikut PKB. Jadi P3 sama PKB, muncullah tengah-tengahnya ada PK, dulu kan belum ada S-nya gitu kan, dan sebagainya. Maka terpecah belah ini umat muslimin gitu ya. Maka orang-orang yang aneh itu adalah ini udah ada jurang, tapi langsung ditambahkan di situ dia menggali sumur. Jadi semakin dalamlah area situ. Orang-orang baiknya adalah orang-orang yang menjadi penyambung antara dua jurang tadi, yaitu orang-orang yang bisa menjadikan jembatan. Tapi memang penting, ke area kekuasaan itu penting, jujur saya penting. Ada sejuta ulama yang memfatwakan bahwa alkohol itu haram, bahwa dunia malam, bahasanya dalam catatan di situ adalah misalkan zina, pelacuran dan sebagainya itu haram. Sejuta ulama mengatakan semua haram. Itu nggak akan berefek banyak kalau misalkan dibandingkan dengan seorang penguasa yang memberikan tanda tangan, tutup tempat ini, tutup tempat itu. Itu powernya lebih dahsyat. Bahkan di Jakarta nggak perlu pakai apapun, belum nggak tanda tangan perpanjangan aja udah tutup sendiri. Ini kan keren bahasanya. Di Depok ada tempat diskotik, di dalam di TOS itu tempat karaokean, cuma di dalamnya jualan alkohol gitu ya. Kalau yang datang teman-teman bawa pentungan, itu akan disorot sebagai radikalis ini. Tapi teman-teman yang datang adalah Pemda dari Pemkot, karena dia menyalahi izin, seharusnya tidak menjual alkohol A, B, C, D sebagainya di tempat ini gitu ya. Maka tutup itu ya tutup, tapi kalem, smooth gitu ya. Maka nanti ketika ntar lagi kan udah masuk nih Pak, udah mulai angkat-angkat kan 2024. Apapun yang terjadi, pilihannya mana, insya Allah bismillah lah. Dulu ada seorang ustadzah yang menyampaikan, ntar ya Allah aku khawatir kayak tangisan badar, itu nggak percaya gitu ya. Bagaimana nanti ya Allah, mungkin bisa jadi Indonesia tidak ada lagi orang lagi menyembahmu. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih sholat kan Pak gitu. Maka tadi kembali kepada tema ini, kita meyakini ya kegundahan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gundah kita adalah tentang persatuan muslimin, itu menjadi catatan yang memang itu sudah disampaikan oleh Rasulullah dari zaman dahulu kala. Salah satu doa beliau yang tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala adalah satu, ketika beliau minta bahwa umatnya tidak akan pernah habis musnah karena kelaparan, ya. Tapi ketika beliau minta, ya Allah satukanlah umat ini jangan terpecah belah, Allah tidak mengijabahnya. Terus hikmahnya buat kita apa? Kita semoga bukan bagian orang-orang yang berpecah belah itu, ya, menjadi orang menjadi pemersatu. Kalau bahasanya
ya tadi partai itu anggap aja kayak kita ke warung Padang gitu ya, ada di situ ayam bakar, yang di situ ada tunjang dan sebagainya. Oh, kamu milih tunjang ya, saya sukanya ayam bakar, udah gitu aja. Mereka masih saudara-saudara kita. Baik, kembali pada ini, maka sampaikanlah keluhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kemana-mana ini harus fokus ke rezeki. Umar bin Khattab itu di masjid. Sayyidina Umar itu kayaknya belak-belakan, orang yang paling belak-belakan. Kalau dia suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak suka. Jadi apa yang tampak itu ada apa yang dalam hatinya. Bukan mirip kayak saya orang Jawa, enggak suka diam aja. Cuman efeknya sekali dia udah meletup, itu kalimatnya lembut tapi ngejelep gitu. Biasanya gitu ya. Kalau ini Sayyidina Umar itu mirip orang Batak ya, orang apa ya? Oh iya, orang Batak yang belak-belakan ya, sama orang Betawi asalnya belak gitu kan. Nah, suatu ketika duduk di sini di Masjid Nabawi belum menjadi khalifah, itu ada orang rajin ibadah. Di masjid ada 3 orang. Lagi ibadah aja. Yang lain udah pada kerja, duha kerja gitu ya. Ini masih di masjid. Datangin sama Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah gitu. Kalau engkau di sini, siapa yang bekerja? Siapa yang memenuhi rezekimu? Orang pertama menjawab, Allah. Oke. Masih diterima. Tapi masih kasih catatan. Ya diterima aja karena dia tawakal sama Allah. Tapi ikhtiarnya masih jadi catatan. Yang kedua, tanya orang kedua, kalau ente di sini siapa yang memenuhi nafkah keluargamu dan rezekimu? Oh, saya bekerja sama dengan adikku. Adikku bagian bekerja di tempat kantornya masing-masing, dan aku di sini bagian doa sama Allah. Semoga Allah melancarkan rezekinya. Ini namanya joinnya Pak. Jadi si adiknya itu kerja, apakah ngojek, apakah sebagainya, bertani. Tapi si kakaknya ini bagian doa, ya Allah mudahkan rezeki adikku sebagainya. Oke, berbagi tugas, bagian doa sama bagian kerja. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya saudaramu itu lebih baik daripada dirimu yang di sini cuman bagian doa saja. Maka dicelalah orang ini. Yang ketiga, kalau engkau di sini, maka siapa yang menafkahi kebutuhanmu? Maka setiap hari, kata beliau, tiap hari ada yang memberi. Maka tiap hari ada yang memberi. Kalau di Arab memang gitu Pak. Saya kebayang itu pas Ramadan cuma pakai pakaian gini duduk di masjid. Itu buat karena kita santri gitu ya, mahasiswa, itu 1 bulan kalau Ramadan bisa dihitung, bukan 1 bulan, 1 harinya bisa dapat 2 juta orang sedekah. Mereka bawa dus-dus gitu kayak dus aqua, tapi isinya bukan apa-apa, tapi isinya uang merah. Kalau bahasa kita merah, kalau dinar sana paling tinggi kan dinar 10 dinar gitu ya. Nah itu uang merah dibagi-bagiin. Orang-orang udah sedekah ekstrim di sana mah gitu ya. Tiap hari gitu sampai segitu banyaknya sedekahnya. Nah dalam tema ini juga orang ketiga ini ketika ditanya siapa yang beri rezekimu, ada kok nanti yang ngasih orang yang ngasih. Jadi yang diharapkan bukan Allah, tapi yang diharapkan adalah orang yang ngasih tadi. Jadi jiwa pengemis ini gitu. Maka orang ini langsung ditendang oleh Sayyidina Umar. Pergi ente kerja, daripada ente cuman doa di sini dan ngemis di depan manusia, bukan depan Allah. Yang pertama masih dimaafu. Kenapa? Ngemisnya sama Allah, akidahnya masih benar, tapi masih catatan gitu ya. Ternyata Allah memulaikan orang-orang yang bekerja. Ada dosa-dosa kita yang tidak diampuni kecuali dengan ikhtiar tadi, dengan kerja, tetesan keringat itu mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, ampun dosa-dosaku. Ternyata ada sebagian masih disisakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dihapuskan dengan kerja kita. Mas Aryo bawa kamera kemana-mana gitu kan, seret ke rumah sakit A, rumah sakit B, motoin dokter-dokter sebagainya gitu kan, keringetan. Saat ini nggak keringetan nih, tempatnya ber-AC. Bukan keringetan yang dilihatnya, tapi kelelahannya gitu. Kalau tempatnya misalkan diangkut kan keringetannya banyak gitu ya. Kalau tempat-tempat AC keringetannya dikit. Maka itulah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Maka karena kerja itu ibadah, di antara maknanya adalah bahwa dalam payahnya ada rasa nikmat, dalam lelahnya ada rasa lezat. Dan ketiga, kita harus memahami hakikat rezeki. Rezeki itu bukanlah yang tertulis dalam angka, dalam saldo nominal kita, tapi rezeki itu apa yang bisa kita nikmati. Belum tentu Pak rezeki itu kita miliki. Misalkan alhamdulillah saya berangkat pakai motor Vario 150 cc. Pokoknya saya enggak punya pesantren untuk operasional, guru-gurunya boleh dibawa kemana-mana gitu. Dan mungkin Bapak juga misalkan PNS gitu ya, terus disiapkan mobil operasional, boleh jalan ke sana ke sini untuk kerja sebagainya gitu ya. Itu kan bukan punya kita, tapi itu rezeki.
Rizki itu apa yang bisa kita nikmati. Ada orang yang hartanya banyak, tapi kalau pengen makan seafood saja, Pak, ingat Pak kolesterolnya. Ada durian di pinggir jalan, baunya wanginya luar biasa. Ada sebagian tidak berani mencoleknya. Kenapa? Ingat kolesterolnya, gitu ya. Kenapa? Itu mah bukan rizkinya. Tapi ada orang misalkan di pesantren, santri-santri kami gitu, pernah datang itu dengan dua sak durian. Masya Allah, anak santri udah makan sebanyak-banyaknya gitu kan. Saat itu jumlah santri masih sedikit. Puas mereka. Aman, ya aman. Itu rizkinya santri ya, bertiap hari dapat ya Milo dan sebagainya gitu ya. Makan di tetangga banyak banget. Itu rizkinya santri. Nah, rizki itu bukan terus dalam angka. Bapak tadi malam tidur nyenyak, ngorok. Itu rizki, Pak. Ada orang gitu, penelitian di Jepang itu paling parah gitu ya. Itu orang untuk tidur saja itu mereka sampai ada tempat-tempat khusus yang buat mereka bisa tidur dan bayarnya nggak murah, mahal. Biar mereka ada ketenangan, relaxing dan sebagainya, biar bisa tidur. Mentok-mentoknya apa? Minum obat tidur, biar tubuhnya bisa rehat. Tapi Masya Allah kita dapatin di Indonesia, di Depok, Jakarta kayaknya aman, di Depok itu banyak rumah-rumah manusia gerobak. Dapatin, saya pernah ngeliatin gitu pas lagi macet-macetan bareng-bareng gitu, ngeliatin bapaknya dorong bagian depan, ibunya megangin dari belakang, anaknya di tengah-tengah itu kan, 3 orang, 4 orang gitu kan di gerobaknya itu. Tidur, Pak. Asik banget. Itu debu di mana-mana, klakson di mana-mana, tapi bisa nyenyak tidur. Tidurnya ya Allah. Tapi ada orang yang stres banget ya Allah. Begitu para pengusaha-pengusaha yang jatuh tempo harus bayar gaji pada karyawannya, ini enak banget orang bisa tidur. Sedangkan banyak orang yang buat tidur aja itu gak mudah, dan itu bagian dari rizki. Itu. Ini ceritakan ada hotel namanya Penthouse di Swiss, itu satu malam ya 1,2 M. Atau misalkan Burj Arab yang di Dubai, yang kalau misalkan kita buka korden jendela kita tuh langsung ada ikan hiu di luar gitu ya. Karena hotel di dalam lautan, sebagian di lautan, sebagian di atas, dilapisi dengan emas. Setiap malamnya kalau kita nginap di sana bayar 400 juta. Allahu Akbar gitu ya. Itu buat apa? Biar bisa tidur, numpang tidur doang. Tapi kenikmatan tidur belum tentu diberikan pada mereka. Bisa jadi kenikmatan tidur diberikan orang-orang yang di pinggir jalan. Gitu. Pakai koran doang tidur yang nyenyak banget gitu kan, ODGJ gitu kan, tidurnya kayak menikmatin gitu setiap tidurnya. Maka Masya Allah gitu. Itulah hakikat rezeki, bukan apa yang tertulis dalam nominal angka. Atau misalkan sekarang ada yang dilarang, pengen makan ini nggak boleh Pak kolesterolnya, pengen makan asin dikit saja gitu kan. Ingat Pak darah tingginya. Kalau saya diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kalau makan yang saya sukanya kacang-kacangan gitu ya, kacangnya kayak emping dan sebagainya, ingat Pak asam uratnya. Ya Allah gitu. Maka ketika Bapak Ibu masih diberikan nikmat bisa makan dan menikmatinya, syukurilah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, bisa jadi rezeki itu tidak Allah titipkan di tempat kita bekerja. Bapak bekerja mah kerja aja. Kok teman saya kerjanya gini doang ya, tapi rezekinya banyak. Kok saya udah kerja keras banget, rezekinya pas-pasan. Bisa jadi mah rezekinya nggak ditempatkan di sana. Saya meyakini banget kalimat ini. Bapak saya itu udah kerjanya udah habis-habisan, berangkat pagi, pokoknya setelah subuh sholat langsung berangkat. Nanti pulang-pulang tuh menjelang maghrib pas. Kerja di bangunan, pernah sekali saya ikut kerja. Pak, ikut dong. Di mana kerjanya? Sini. Ya udah. Ya Allah, ternyata ya Allah di jalanan panasnya luar biasa. Saya sudah ngawal, ya Pak, kapan kita pulang? Ya nanti sore lah. Ya Allah gitu kan. Baru tahu ternyata pekerjaannya nggak mudah. Biasa ditempatkan kalau misalkan pembangunan jembatan di tengah hutan itu lebih ekstrim lagi gitu ya. Baik. Tapi kerjaan itu bolak-balik masuk jurang gitu ya. Karena belum kelelahan, ngantuk mungkin, habis itu kecelakaan gitu ya. Pulang-pulang dibawa sama ambulans. Ntar seminggu dirawat masih belum sehat, berangkat lagi gitu. Saya ngeliat kerjaan kayak belum maksimal. Maksudnya apa ya? Secara rezeki belum maksimal. Saya dulu meyakini ketika aliyah itu, ketika SMA, pokoknya pengen kuliah, catatannya satu, harus beasiswa. Kalau nggak beasiswa nggak dapat. Alhamdulillah Allah berikan beasiswa itu. Dan setelah penghujung dari beasiswa itu, Allah berikan haji gratis dari Kemenak. Lebih ekstrimnya lagi menjadi petugas haji. Petugas haji selama 3 bulan. Dan ini baru pertama kali saya mendapatkan
uang gede gitu ya. 3 bulan kami dari mahasiswa nggak pernah ketemu uang sebesar ini. Satu hari itu dapat kafalahnya sekitar 300 real. 300 real saat ini itu 1,3 jutaan. Itu per hari. Dikali 90 hari, itu ratusan juta Pak dapatnya Pak. Saya kaget terus mikirin gitu kan. Kerja cuma gini-gini doang, jadi penerjemah. Oke Bapak Ibu, kalau ada nyasar saya cariin gitu, diantarin ke hotelnya. Kan ada gelang itu jamaah haji kan, dibaca dia angka gelangnya. Oh, ini hotel sana, diantarin gitu loh. Ini kan kerjanya remeh-temeh, cuman butuh bahasa Arab doang gitu loh bahasanya. Remeh-temeh, kok gampang banget ya? Rizkinya banyak banget. Oh ini, saya mendapatinya adalah, pahamnya adalah yang bekerja pontang banting tadi itu, pulang pagi, pergi pagi, pulang sore gitu, nyemplung jurang dan sebagainya, itu bapak saya, dan bapak saya adalah Bunda Hajar. Dan saya adalah Ismail kecil yang kerjanya cuma nendang-nendang tek keluar air tadi. Bahwa sesungguhnya Allah tahan dulu rizkinya itu diberikannya lewat saya Ismail kecilnya. Jadi nggak usah songong-songongan Pak. Kalau misalkan kalau kita kerja terus gampang gitu, bisa jadi itu rezeki untuk orang tua kita, ikhtiar mereka. Cuman saat ini dititipkan untuk kita, penitipan saja. Kan nggak, Nabi Ismail kan nggak ada kalimat songong. Kan saya yang nemuin, bukan ibu, nggak gitu kan? Dia paham ikhtiarnya adalah ikhtiar ibunda. Tetapi rezeki itu ditempatkan di kakinya beliau. Cuman beda penempatan doang. Maka jangan sampai pernah berpikir kepada orang tua kita ketika kangen, Pak, Bu, saya kan kerja untuk ibu juga nih gitu kan. Ini uang saya loh Bu, enggak gitu. Kalau orang tua udah ngangkat tangannya lagi, ya Allah berhentikan rezekinya, stop gitu Pak. Hati-hati dengan orang tua kita. Bahasa kita cuma ditumpangin, lewatin rezeki itu. Rizkinya ternyata nggak cuma itu Pak. Saya ngebayangin itu pas lagi pulang tembus tuh, duit banyak banget gitu. Jalan-jalan lah, beli laptop lah, beli kamera lah gitu. Mahasiswa yang belum pernah dapat uang sebanyak itu kaget. Kasihlah bunda sebagian gitu ya. Nggak cuma dari situ rizkinya tadi. Pulang di Indonesia ngajar, setelah itu menjadi pembimbing haji dan umroh Pak. Ini rezeki yang sampai sekarang saya syukurin. Kerjaan apa yang paling nikmat? Itu kerjaan jadi pembimbing haji dan umroh. Kalau Bapak kan kerjaan misalkan ke kantor, ketemu gitu, admin dan sebagainya gitu kan. Kerjaan saya Pak, kerjaannya itu ibadah, nemenin orang untuk haji dan umroh. Ya Allah nikmatnya luar biasa. Dan ini kalau saya mau mikir, ya Allah Bapak, Ibu dulu, ketika dulu kerja banting tulang habis-habisan di kampung gitu ya. Ini loh sekarang kemudahan itu Allah titipkan untuk saya. Jadi bukan saya yang hebat, tapi karena Allah nitipin kerjaan ikhtiar orang tua kepada saya. Dan terakhir sebagai penutup, belum penutup ini, 2 hakikat rezeki itu dari lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam memerayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini semua hafal anak-anak kita masih hafal Pak? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini ternyata, ini lagu sufi banget, lagu tasawuf banget. Lagu tentang Islam banget ini. Cicak-cicak di dinding, bayangkanlah kita cicaknya. Diam-diam merayap. Cicak itu nggak bisa terbang, tapi makanannya semuanya terbang. Tapi ternyata cicak itu nggak punya waktu buat komplain. Ya Allah, aku nggak bisa terbang. Ini nggak berimbang. Mangsanya semuanya terbang. Masih mending kita. Mangsa kita kan padi, kan nggak bergerak kemana-mana gitu kan, masih bisa diambil. Lah cicak nggak bisa terbang, makanannya semua terbang. Kecepatannya lebih tinggi daripada pergerakan si cicak. Tapi menariknya adalah datang seekor nyamuk, bukan datang seekor cicak. Yang datang siapa? Nyamuk. Nyamuk rizkinya si cicak. Yang berarti rizkinya itu yang mendatangi pada orangnya, pada cicaknya gitu. Pekerjaannya cicak adalah hap, lalu ditangkap, tinggal hap doang, tinggal makan doang. Nah, lagu ini adalah pengejawahan tadi. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Dan rezeki itu tahu dia harus datang ke mana. Si yang akan memakan nyamuk tadi itu tahu dia harus dimakan oleh cicak yang mana. Nah, itu yang penting. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, sebagai penutup, karena bekerja pengen dapat ibadah harus ada 3 syarat Pak. Biar kerja kita berangkat pagi pulang sore itu menjadi sebuah ibadah, ada 3 hal. 1, pertama harus ikhlas.
Ikhlas itu kerja berangkat bismillah ya Allah aku mencari kerjaan ini, aku bekerja untuk mencari ridho-Mu. Berarti kalau bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kan ada doa keluar dari rumah kan, ketika kita naik mobil, naik motor sebagainya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Ya Allah, aku minta kepadamu ya dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan. Maka tema ini penting. Niatnya harus ikhlas. Kedua, agar kerja kita menjadi ibadah, dua adalah ihsan. Ihsan itu apa? Memberikan nilai lebih. Jadi kalau gaji kita 5 juta, nilai dari pekerjaan kita itu harusnya lebih daripada 5 juta. Kalau saya tahunya sini Kang Aryo gitu kan, foto, kameranya keren banget ini, cepretannya, nilainya itu nggak asal-asal, digaji ini cepret-cepret. Misalkan satu project 5 juta gitu, nilainya kok kameranya biasa aja, fotonya biasa aja, jadi di bawah ihsan. Tapi masyarakat ternyata hasil dari jepretannya itu bagus banget gitu ya, nilainya tinggi banget nih, itu namanya ihsan. Ada suatu ketika Imam Syafi'i didatengin oleh seorang bapak-bapak, wah Imam, aku udah kerja dengan gaji ini, gede gajinya beliau, itu penghasilan per harinya itu 5 dirham. Satu dirham zaman itu beberapa tahun yang lalu saya hitung 120 ribu. Jadi kerjaan itu sehari kerja dia dapat gaji 600 ribu. Kan lumayan Pak ini ya gajinya kan per hari. Tapi dia lapor kepada Imam Syafi'i bahwa gaji itu nggak cukup untuk menafkahi keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Istrinya minta inilah, minta itulah, anaknya pun sama. Maka Imam Syafi'i nanya, hei fulan, kerjaanmu apa? Kerjaanku ini dan ini wahai Imam. Oh gitu. Maka bilang ya sama juraganmu untuk berikan gaji kamu cukup dengan 3 dirham saja, karena dengan kerjaan itu kamu layak untuk mendapatkan 3 dirham, bukan 5 dirham. Si laki-laki ini datang kepada Imam Syafi'i agar bisa menambahkan rizkinya, biar ngasih alternatif keberkahannya itu bisa semakin banyak gitu ya. 5 dirham saja itu kurang buat nafkahi keluarganya. Imam Syafi'i bilang cukup dengan 3. Ini downgrade wahai Imam. Semakin banyak nanti masalah yang muncul ini. Tapi karena yang menyampaikan dari Imam Syafi'i, semua tahu tentang kewalian beliau, tentang kelamaan beliau gitu kan, ya sudah bismillah lah dengerin gitu ya. Makanya sudah datang kepada tuan-tuan, maka tolong gaji saya dengan cukup 3 dirham saja. Kerjaan saya layaknya mendapatkan 3 dirham, bukan 5 dirham. Siap. Maka beberapa hari kemudian datang lagi pada Imam Syafi'i. Wah Imam, sodakta, engkau benar wah Imam. 3 dirham ternyata lebih cukup. Kenapa yang dulu 5 dirham gak cukup, sekarang 3 dirham cukup? Karena sesungguhnya ketika kemarin itu nilai pekerjaan kamu cuma 3 dirham sebenarnya, maka 2 dirham itu tambahannya karena saya layaknya 3. Nah 2-nya inilah menjadi ketidakberkahan di dalam rizkimu. Maka istrimu maka terinspirasi minta ini dan itu, anakmu juga sama, ini dan itu, harus berobat dengan ini dan itu. Pokoknya pengeluaran sangat-sangat banyak, ketidakharmonisan di dalam keluarga. Tapi dengan 3 dirham keberkahan ini, Masya Allah kan, semuanya berkah. Istri pun qanaahnya tinggi, anaknya juga qanaahnya tinggi. Jadi bahagiakanlah rumahmu. Oh gitu. Maka sebenarnya ada pilihannya satu, minta dikurang gaji kita. Dan itu siapa? Insya Allah bukan harapan kita pastinya ya. Tapi pilihan kedua adalah naikkan nilai kita. Jadi kalau misalkan ada jam-jam gabut gitu ya, jam-jam yang bahasanya gaji buta gitu ya, yang kira-kira banyak kosong, yuk kita apa yang bisa kita lakukan untuk bos kita, yang bisa lakukan untuk perusahaan kita. Saya udah selesai nih, ya udah tambahin aja lagi gitu. Apa yang bisa kita berikan. Jadi untuk menaikkan nilai tadi semakin berkah. Dan terakhir itu itqon, harus ikhlas, ihsan dan itqon. Itqon apa? Itqon itu adalah ketika kita bekerja dengan profesionalitas kita. Kang Aryo memang spesialisasinya kamera, janganlah taruh di sound system, takutnya cempreng semua gitu misalkan. Kalau misalkan saya jagonya adalah ngertinya bahasa Arab dengan sirah Nabi, tolong jangan disuruh untuk menjadi tukang ngelas karena nggak ngerti caranya, takutnya malah bolong-bolong di mana-mana. Itu nggak itqon. Maka ketika kita ingin mendapatkan bahwa pekerjaan kita di situ menjadi sebuah nilai ibadah, satu, ikhlas, kita bekerja ya Allah, aku kerja untuk mencari ridhomu. Kedua, itu ihsan, bahwa nilai yang diberikan oleh pimpinan kita, bos kita sebagainya itu dengan nilai pekerjaan kita, maka nilai pekerjaan kita lebih tinggi. Dan terakhir adalah itqon, itu profesional. Penutupnya
Maka doa yang perlu kita lantunkan terus adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa akhnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah pada diriku dengan halalmu daripada selainnya, dan wa akhnini, dan cukupkanlah aku bifadlika dengan keagunganmu daripada selainnya. Jadi kita minta yang halalan thayyiban. Wallahu alam biswab. Ada pertanyaan, Pak? Ada tambahan? Secara senioritas kayak Bapak Ibu lebih senior ini dalam tema pekerjaan. Aman ya? Indonesia banget. Baik. Ini ada? Kalau nggak ada kita sarapan. Oh, boleh. Iya. Sesuai permintaan, sesuai kebutuhan, sesuai permintaan. Baik, Allah akan ngasih rezeki kita sesuai dengan kebutuhan kita. Allah tahu kebutuhan kita seperti apa. Tapi kalau dia nggak butuhnya cuma 1 miliar, tapi Allah titipkan 10 miliar, Allah tahu bahwa dia mampu untuk memegang itu. Bahwa gini, sesungguhnya ujian Allah itu ketika diberikan ABC, termasuk harta, itu ada bagian dari ujian. Pak, kalau misalkan gini, saya ngasih lembar ujian nih kepada Bapak. Ini misalkan saya ngasih lembar ujian anak-anak sekarang, anak-anak itu ikut UTS pekan depan. Semua mendapatkan 20 soal. Ternyata ada satu anak diberikan soalnya 50 soal. Oke, 50 soal. Kenapa si guru ini berikan 50 soal? Karena si guru tahu bahwa si anak ini mampu untuk menjawab 50 soal itu. Tapi ada beberapa anak yang ini keadilan Allah, dia diberikan cuma 20 soal. Kenapa? Allah tahu kemampuan dia hanya menjawab sampai titik ini, gitu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah keadilan Allah itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, kesiapan kita masing-masing. Kalau misalkan celana Bapak, ini kan ada orang yang kayak wajahnya celananya masih ukuran 35, 36 gitu kan. Ada yang udah kepala 4, saya itu celananya ukurannya kepala 4, 41, 42 gitu ya. Maka orang-orang yang kepala 3 bahasanya, ukuran celananya 35, nggak usah ngiri dengan orang yang kepala 4. Kalau dipakai kedodoran, Pak, gede banget Pak, gede buang gitu. Atau sendal kita ukurannya biasanya kalau sendal swallow gitu kan, saya 10,5. Terus Bapak ternyata kakinya 12,5. Wih, gede juga ini gitu misalkan. Nggak ada ya ukuran segitu ya. Atau ukuran sepatu kita adalah ukuran sepatu 35. Nggak usahlah ngiri dengan orang yang sepatunya ukurannya 45. Kenapa? Kalau kita pakai nggak pas. Maka Allah lebih tahu yang mana yang pas diberikan pada kita. Ada orang ketika diberikan rizkinya dengan misalkan 1 tahunnya misalkan 100 juta, Masya Allah ibadahnya aman. Tapi ketika diberikan tambahan 1 tahunnya itu dapat rezeki 1 miliar, ternyata jauh dari masjid. Pernah dengar kisah tentang Sa'labah yang dia ahli ibadah, dimintakan doa gitu, doa kepada Nabi Musa atau Nabi Muhammad itu ya, didoakanlah, jangan, enggak ya Rasulullah ntar bingin. Maka maksa didoain biar kaya, ya didoain. Efeknya apa? Dia menjadi kufur, jarang banget ke masjid, jarang lagi dekat sama Allah gitu ya. Bahkan koron gitu kan, koron kisah enggak gitu, Sa'labah kalau nggak salah, dia sebelumnya orang soleh, setelah itu gara-gara rizkinya berlebihan menjadi orangnya nggak gitu, jadi pelit dan jauh dari masjid. Maka kita misalkan saat ini diberikan ya pas-pasan gitu ya, tapi masih berikan nikmat, bisa senyum sama teman-teman, bisa kumpul bareng keluarga, bisa masih ke masjid untuk ibadah, maka syukurin itu juga bagian dari rezeki. Khawatirnya Allah, misalkan kalau kita diberikan rezeki yang lebih banyak, khawatirnya kita mungkin belum siap gitu. Mahamnya gitu aja Pak, simpelnya. Jadi anak-anak TK kok dapetnya misalkan ujian, bayangkanlah harta tadi itu bentuknya ujian ya. Jadi anak TK kalau misalkan Bapak kasih tambahan, cukuplah tambahan 1 tambah 1 2, cukup 2. Jangan sampai kamu mikirin nak gitu kan, 1 juta dikali 1 juta berapa, bingung anak TK kita, karena memang belum siap. Maka ketika kita diberikan pas-pasan ya mungkin ini yang paling pas untuk diriku, yang penting berkah dan engkau redho. Tapi kalau ditanya Pak, pertanyaannya, Bapak mau miskin atau mau kaya? Kaya.
Oh Islami nggak nih kaya jawabannya gitu kan? Iya, jadilah orang kaya itu. Rukun Islam tidak bisa sempurna bahasanya itu ketika kita tidak memiliki titipan harta. Tetapi kalau misalkan kita udah pergi, bahasa ini tuh mindset dulu ya, bukan reality. Mindsetnya adalah kita harus mindset kaya. Kenapa? Kalau kayak kita bisa bersedekah, kalau kayak kita bisa bantu orang lain, kalau kayak kita bisa haji, kalau kayak kita bisa zakat, banggalah menjadi orang yang bisa zakat, selain zakat fitrah. Zakat mal maksudnya. Kalau zakat mal kan minimal dia harus memiliki 20 dinar, sekitar 80 gram kan, emas. Kalau di bawah itu dia nggak punya nisab, dia nggak punya kewajiban untuk melaksanakan zakat mal. Dulu orang berpikir, saya dulu berpikir, oh zakat berkurang dong gitu kan. Saya punya guru gitu, itu punya istri itu kan emang dulu kaya gitu ya, sekarang lagi di Jerman, jalan-jalan mulu kerjaannya, ngisi simposium dan sebagainya. Kalau ngisi simposium gitu kan, dia kafalahnya itu kan bukan kafalah per simposium, tapi per jam ngisi materinya gitu kan, tiket disiapin, orang kaya memang, dosen UI. Itu ketika melihat nih gitu kan, saldo rekening ada berapa? 60 juta bi. Oh, iya dah. Tahu dikirimin aja 20 jebret. Karena udah mendekati nisab pas Ramadan. Nambah gitu kan. Iya, biar kamu bisa bayar zakatmu. Kenapa sudah masuk level nisab? Dia bangga dengan zakat itu. Untuk apa? Mencari keberkahan zakat. Jadi tambahin nama sama suami biar dia masuk ke level muzaki tadi. Maka bangga bisa menjalankan satu di antara rukun Islam selain zakat fitrah ya. Ada zakat mal. Ada zakat profesi, ini perbedaan ulama lah, silahkan nanti diperdebatkan gitu ya. Tapi ada zakat profesi dan sebagainya. Maka temanya kalau ditanya tentang kaya atau miskin, jawablah kaya. 10 sahabat yang dijaminkan plotkan menjadi seorang ahli syurga ketika mereka masih hidup, 9-nya orang kaya raya, tajir melintir. 1 doang. Itu Imam Ali bin Abi Thalib, ini yang memilih untuk sederhana. Tapi yang lain 9-nya kaya. Maksudnya kenapa masih ada 1? Biar kalau misalkan kita levelnya level bahasanya dengan ujian harta itu di level ujian apa nih pas-pasan sederhanaan, kita masih punya suri tauladan yaitu Imam Ali. Orang soleh pun ahli syurga gitu ya, itu pun dalam keadaan yang pas-pasan. Dan terakhir ketika tadi selesai sholat kita kan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar kan, 100 kali itu kan semua totalnya 33 sama tentukan la ilaha illallah totalnya 100. Itu kalau kita pelajari Pak asbabul wurudnya itu menarik banget. Datang ya orang-orang pada nangis kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahab al-dusur bil ujur. Orang-orang yang punya uang banyak tuh ya Rasulullah, pahalanya banyak. Kenapa? Yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami sholat, mereka tilawah seperti kami tilawah, mereka zikir seperti kami zikir ya Rasulullah, tetapi mereka bersedekah dan kami tidak bisa bersedekah. Jadi pahala saat itu, iri-irian para sahabat itu, ini kenapa orang bisa sedekah lebih banyak daripada saya? Gimana ya Rasulullah gitu kan, persaingannya udah gak berimbang nih. Sholatnya sama, zikirnya sama, sholat sunnahnya sama, tapi mereka sedekah, kita nggak bisa sama-sama sedekah gitu. Maka Rasul ngajarin, mau nggak diajarin sebuah amalan, kalau engkau amalkan ini maka kau mendapatkan keberkahan yang lebih baik daripada mereka. Mau ya Rasulullah gitu. Apa itu? Nih baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, ya Allah Akbar 33 kali, dan sempurnakan 100-nya dengan la ilaha illallah gitu kan. Oh siap ya Rasulullah, siap. Diam-diam pulang mereka. Mereka bangga banget, kalau misalkan mereka pikirkan ini, maka amalan mereka melebihi daripada orang-orang sedekah itu. Beberapa hari kemudian datang lagi, nangis lagi nih orang, para sahabat, gak cuma 1-2 orang, banyak orang nangis lagi. Ya Rasulullah, zikirnya bocor ya Rasulullah. Kalau kemarin yang zikirkan itu kan orang-orang du'afa kepada kita ini kan, orang-orang miskin ini kan. Ternyata orang-orang kaya juga zikirnya sama. Setelah sholat mereka subhanallah walhamdulillah dengan Allahu Akbar. Maka Rasulullah tersebut mengatakan, ya hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keagungan Allah yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bahasanya adalah si fulan tadi, si du'afa ini pengen bersaing dengan orang-orang kaya, maka diajarkan zikir biar sama-sama amalannya berimbang. Tapi ternyata orang kayanya juga dengar zikir itu, baca zikir juga, dan mereka bersedekah juga. Belum ketinggalan dia di bawah di dalam bab amalan ini. Maka temanya ada fastabiqul khairat. Kalau misalkan banyak keuangan, ada harta tersendiri gitu ya yang bisa kita miliki dan kita bisa bersedekah, niatkanlah kita pengen niat kaya untuk
biar bisa menjadi ahli sedekah. Saya nanya tentang santri-santri kami, cita-cita kamu apa? Saya menjadi ahli sedekah, saya menjadi ahli zakat. Oh iya, Muzaki nama kamu ya? Zakaria Muzaki. Zakaria Muzaki itu ahli zakat. Bahasa gitu. Oh iya, menjadi nama kamu pantasnya jadi orang kaya kamu. Kalau orang menerima zakat, mutazaki. Suatu santri kami mengajarkan Pak di pesantren itu namanya terumbu karang, memuliakan bagikan orang lain. Jadi kayak di masjid di mana Rasulullah itu ada kotak. Kalau teman-teman masih teman-teman suka ngambil bagian dengan ngambil, alhamdulillah kamu dianugerahin sama Allah, sukanya berbagi. Jadi nggak usah pesimis gitu. Tuh Ustadz Ali berusaha itu buatin jahe 1 gentong gitu kan, ternyata miskomunikasi. Jadi dikira cuma naruh, jadi nggak ada yang berani ngambil, diliatin aja. Karena hujan, Pak, saya buatin jahe. Kok nggak diminum? Boleh Ustadz gitu kan. Coba kebayang Dil, kalau makanan kamu nggak diambil, Ustadz merasa sakit hati loh, udah dimasakin nggak diambil gitu. Makanya sudah, jadi kalau makanan kamu dibagiin dan diterima oleh mereka, jadi bersyukur, berarti diterima. Nanti kalau nggak ada yang ngambil, kamu akan sedih gitu. Oh ya udah Ustadz, ntar disabin lagi. Nah, bahagia bisa berbagi Kak, penting disampaikan untuk anak-anak kita. Makanya kalau tanya kaya atau miskin, jadilah orang kaya. Amin. Kaya yang penuh dengan keberkahan pastinya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, kemarin ini masih ada baru saja nganterin jamaah umroh, ada 40 orang Pak. 40 orang, jamaahnya marbot, yang dipilih adalah marbot. Jamaahnya umroh gratis. Kami dapat tugas setiap pembimbing itu, membimbing di Mihrab Qalbi, dapat 2 orang porsi untuk milih aja marbotnya siapa, terserah rekomendasi dari para guru, nanti pembiayaan akan di cover. Itu mikir, marbot kan banyak ya, tapi tambahkan yang kira-kira potensi untuk melaksanakan umroh itu kecil. Maksudnya apa? Karena du'afanya. Mikir, ternyata nggak mudah ya. Wah ini kayak agak kaya, ini punya motor sebagainya. Kakak saya yang daftar, saya kan juga marbot musola, tapi kan punya mobil, jual mobil bisa umroh kan? Iya sih gitu ya. Nyariin, ternyata dapat 2 orang dan terkumpullah 40 orang. Saya kira itu orangnya ini yang berangkatin itu lagi naik Alphard gitu dan sebagainya gitu. Ternyata masya Allah ini juragan sawit, belum kena stroke. Setiap harinya kerjain di rumah sehat, di rumah sakit dengan perawatan khusus tim medis, dan kerjanya gitu doang. Kita ke video call, kita nggak datang langsung video call. Ya Allah gitu ya, ini orang ini menjadi wasilah orang-orang melaksanakan umroh tadi itu. Mungkin keadaan dulu gini-gini doang, tapi ada orang yang dapat pahala lebih ketika mereka rukuk dan sujud, mereka nangis bisa salam kepada baginda Rasul, mereka bisa melaksanakan umroh, tawaf dan sa'i gitu ya. Maka 40 pahala orang ini tanpa mengurangi pahala mereka itu menjadi pahala jadi orang kaya ini yang kerja cuma gini. Bahkan ketika ini aja ini netes, yang ngusapin siapa? Orang lain. Stroke. Maka yang ini pantas saja para sahabat tadi itu sampai ngiri banget sama orang-orang kaya ini, ngiri banget. Ya kenapa orang-orang kaya pahalanya baik Rasulullah? Mereka duduk di rumahnya pahalanya ngalir. Kenapa? Menjadi wasilah bagi orang lain. Ini bagi orang yang para donatur masjid ini, masya Allah, mungkin orang yang sudah meninggal tapi pahalanya terus ngalir terus. Ada orang rukuk dan sujud di sini. Nanti Kang Aryo dengan dokumentasinya gitu ya. Kodaruh ada orang yang iseng-iseng buka YouTube-nya. Ada yang tersentuh, masya Allah, dapat hidayah mereka. Maka pahala ngalir bagi Kang Aryo. Dan setiap kita akan harus memiliki area-area itu sendiri. Bapak misalkan nggak punya uang tuh, ya udah Bismillah, saya pengen kerjain untuk apa? Pengen ke masjid bagian bersihin masjid. Ya ke masjid adem banget ya, bersih banget masjidnya. Ada orang datang ke masjid gara-gara bersihnya. Ada yang ke toiletnya numpang gitu ya kan. Jangan remehkan dengan toilet masjid. Banyak orang mendapatkan hidayah dari situ. Dia gak berniat untuk ikut kajian di masjid, cuma numpang ke toilet. Cuman kodaros speakernya sampai ke toilet pas ke kajian loh. Ustadznya enak ya. Maka dia ikut ngaji. Itu salah satu pengakuan dia itu jamaah Ustadz Hanan Ataki. Gara-gara numpang toilet doang, gak pengen ngaji sih, cuman pas lagi jongkok gitu kan, itu dengerin, weh seru nih kayaknya kajian ini, masuk menjadi tim pemuda hijrah kan, menjadi pejuang-pejuang hijrah gitu. Jadi ketika Bapak bersihin toilet, bersihin aja Pak. Kalau toilet masjid tuh nyaman tuh, sholat kagak nggak apa-apa. Itu bagian dari nanti wasilah untuk mendapatkan hidayah tadi itu. Ternyata hidayahnya dapatnya dari mana? Dari toilet yang Bapak bersihin. Oh masya Allah gitu ya. Rukuk dan sujudnya orang itu menjadi pahala Bapak sebagai wasilah hidayah tadi. Allah alam biswab. Semoga ada manfaatnya.
cukup ya. Saya mohon izin kembali, bukannya ingin, biasa kan ada ini kumpul-kumpul ya. Karena di hari Sabtu Pak, saya harus gantian. Istri saya berangkat ngaji jam 6, anak saya 3 kecil-kecil nggak dibawa. Kalau ngaji biasa kalau nggak ada pilihan lain memang dibawa, kasihan ini masih tidur. Jadi selesai ini saya pulang jagain gantian, nggak boleh lama-lama. Jadi mohon izin nanti kalau misalkan bukan nggak ikhtiroman pada bapak ibu semuanya, tapi mohon izin kalau hari Minggu soal agak aman, tapi kalau Minggu udah penuh biasanya gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf karena rezeki khilafan. Tutup dengan hamdalah rabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.